Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Eka Nur Hasanah dari kelas Psikologi A dengan NIM 08. Tujuan dari saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh dosen Bapak Muslim Hidayat MA. Kelompok saya di sini membahas tentang keterkaitan interpersonal terhadap remaja. Jadi, setiap pribadi adalah sesuatu yang unik dan sangat sulit diimitasi. Setiap individu pun tertarik pada hal-hal yang berbeda-beda, termasuk juga pada individu lainnya. Dan pada saat yang sama juga menarik individu lainnya. Yajong menyebutkan bahwa secara umum kita berespon dengan paling tidak sedikit rasa tidak nyaman ketika kita bertemu dengan siapapun atau apapun yang tidak dikenal atau tidak familiar. Stimulus bertemu dengan siapapun atau apapun yang tidak dikenal atau tidak familiar. Stimulus yang baru dan menakutkan secara bertahap dapat menjadi aman dan dikenal. Keterkaitan interpersonal. Keterkaitan interpersonal adalah sikap seseorang mengenai orang lain di mana keterkaitan meliputi evaluasi sepanjang suatu dimensi yang berkisar dari sangat suka hingga sangat tidak suka. Proses membangun hubungan sosial dan interaksi sosial antar individu meliputi sepanjang suatu perspektif antara sangat suka hingga sangat tidak suka. Hal ini disebabkan oleh kesan yang muncul selama proses interaksi yang terjadi di lingkungan sosial. Aspek-aspek keterkaitan interpersonal menurut Leahy meliputi kesukaan atau hubungan sosial, social or liking dimension, tugas dan rasa hormat, task and respect dimension, serta fisik atau penampilan, physical or appearance. Evaluasi yang positif merupakan respon dari keterkaitan interpersonal. Paparan berulang atau repeated exposure terhadap suatu stimulus ataupun yang sedikit negatif, netral atau positif akan berakibat pada meningkatnya evaluasi positif terhadap stimulus tersebut. Yang selanjutnya yaitu teori mengenai keterkaitan. Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan mengapa manusia bisa saling tertarik atau dengan yang lain. Teori-teori tersebut adalah teori kognitif. Teori kognitif menekankan berpikir sebagai dasar menentukan tingkah laku. Tingkah laku sosial dipandang sebagai suatu hasil atau akibat dari proses akal. Jika seseorang berpikir bahwa orang lain dapat memberikan keseimbangan terhadap apa yang kita cari, maka kemungkinan besar kita akan menyukainya. Yang kedua yaitu teori penguatan. Teori penguatan berusaha menemukan bagaimana keterkaitan datang untuk pertama kalinya. Dasar teori ini cukup sederhana, yaitu bahwa orang ditarik oleh hadiah dan ditolak oleh hukum. Semua keterkaitan antar pribadi diterangkan dalam hal belajar di mana untuk berhubungan secara positif dengan hadiah dan untuk berhubungan secara negatif dengan perangsang hukuman. Yang ketiga yaitu teori interaksionis. Teori ini dikembangkan di dalam situasi alamiah di mana suatu keputusan selalu dihubungkan kepada situasi sosial di mana seseorang menemukan dirinya. Teori ini lebih menitik beratkan kepada keterkaitan antar pribadi sebagai suatu konsep. Yang selanjutnya yaitu remaja. Remaja adalah rentang usia 10 hingga 19 tahun menurut WHO. Sedangkan menurut
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 hingga 18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, rentang usia remaja adalah 10 hingga 24 tahun dan belum menikah. Yang selanjutnya yaitu terdapat beberapa tahapan yang dapat dikelompokkan dalam remaja. Yang pertama yaitu pra-remaja, 11 atau 12 hingga 13 tahun atau 14 tahun. Pra-remaja ini mempunyai masa yang sangat pendek, kurang lebih hanya 1 tahun. Untuk laki-laki usia 12 atau 13 sampai 13 tahun, 14 tahun. Dikatakan juga fase ini adalah fase-fase negatif karena terlihat tingkah laku yang cenderung negatif. Yang kedua yaitu remaja awal, pada usia 13 atau 14 sampai 17 tahun. Pada fase ini perubahan-perubahan terjadi sangat pesat dan mencapai puncaknya. Ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal terdapat pada usia ini. Yang selanjutnya yaitu remaja lanjut, 17 hingga 20 atau 21 tahun. Dirinya ingin menjadi pusat perhatian. Ia ingin menonjolkan dirinya. Caranya lain dengan remaja awal. Ia idealis, mempunyai cita-cita tinggi, bersemangat, dan mempunyai energi yang besar. Fase remaja biasanya didahului oleh munculnya ekspresi kegairahan, harga diri yang kuat, serta keberanian yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan interpersonal terhadap remaja. Keterkaitan interpersonal dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, salah satunya dari sudut pandang sosial. Keterkaitan interpersonal sebagai unsur dasar dalam interaksi sosial menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan dengan daya tarik yang salah satunya mempengaruhi persepsi seseorang seperti keterkaitan fisik, kesukaan atau hubungan sosial yang cenderung sama, dan juga bagaimana remaja saling menghormati sesama. Yang selanjutnya yaitu dalam keterkaitan interpersonal terhadap remaja dapat dilihat dari pendekatan-pendekatan yang dilakukannya. Yang pertama yaitu teman sebaya dan konformitas. Yang kedua, klik dan kelompok. Yang ketiga, persahabatan. Dan yang selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian keputusan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis dalam bentuk buku, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan pembahasan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hubungan interpersonal seorang remaja tidak luput dari pengaruh masa pubertas. Remaja berada pada masa-masa pubertas yang cenderung memiliki kelompok-kelompok bermain yang sekiranya sesuai dengan pribadinya. Dengan begitu, remaja secara tidak sadar telah membentuk persepsi keterkaitan sosial terhadap orang-orang sekitar. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh aspek kedua yang membahas kesamaan dalam menjalani hubungan sosial. Remaja cenderung memilih teman yang sama, mungkin dari segi hobi, idola, dan kesamaan dalam berpikir juga memandang sesuatu. Selain itu, remaja juga memiliki emosi yang mendorong untuk pemenuhan afiliasi atau ketertarikan untuk berhubungan dengan orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.